Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan yang saya cintai karena Allah, para ustaz dan ustazah. Pada malam hari ini saya intrayen fasilitas Nuras supaya semua yang sudah ikut serta sedekah dalam rangka perbaikan fasilitas semuanya dapat. Jadi saya juga manfaatin teknologi. Malam ini saya ingin berbagi tentang 6 cara untuk menyempurnakan ibadah. Pertama, kewajiban ibadah ada di dalam surat Al-Dariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Aku. Ibadah terus tanpa henti sampai mati. Beribadah bukan musiman, karena di kalangan kota saya di Wonosobo, di sana banyak abangan. Biasanya ibadahnya ya kalau puasa banyak yang hadir masjid-masjid. Yang kemarin disampaikan Pak Sugi, salah satu kriteria Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin adalah orang muslim yang awam. Biasanya orang muslim yang awam itu hanya tahan tarawih 2 minggu. Setelah itu sibuk, ibu-ibunya sibuk masak, mempersiapkan lebaran, dan ya kebawaannya nggak terlalu min dari kita. Mudah-mudahan yang seperti ini tidak ada, karena firman Allah di dalam surat Al-Hijr 99, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, atau al-yakin, atau ajal, ya. Salah satu peneliti pada masa yang lalu, Islam Abangan itu disebutkan bahwa memang ada orang-orang Islam yang Islam ketika lahir diberi nama jadi Islam, kemudian Islam ketika sunat, habis itu Islam ketika nikah, dan Islam ketika mati. Ibadahnya kan tahu itu. Kita tidak termasuk yang seperti ini. Kemudian semangat di dalam beribadah ini gampang-gampang susah, karena biasanya orang di dalam beribadah itu yang paling rendah cuma berangan-angan ingin beribadah. Yang lebih tinggi sedikit itu adalah ingin, tapi yang paling tinggi adalah semangat. Kenapa kalau kita bekerja membentuk tim itu di kantor selalu kita dengan semangatnya berat, semangat pagi, pagi untuk bekerja untuk dunia. Yang kita tahu, kalau sudah kayak saya kepalangan dan teman-teman yang kepalangan, sudah dekat lah barangkali dengan kuburan. Tapi tidak berarti juga yang muda-muda tidak dengan kuburan, karena juga Allah kita nggak tahu, ya. Sehingga semangat itu harus dibangun, terutama yang muda-muda. Semangat pagi harus digelurakan, karena kalau digelurakan belum kok. Karena agama ini kalau sifatnya semakin kita belajar, semakin yang kita tidak tahu, dan sepertilah hakikat ilmu. Sehingga kita kepengen gitu ya. Kita kepengen, dan itulah yang sebetulnya mengenergi kita. Dan tentu saja kita harus mohon kepada Allah. Makanya doa yang paling mudah supaya kita bisa beribadah, supaya kita tambah ilmu itu adalah Robbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Doa itu setiap saat supaya kita dikasih ilmu. Karena nanti kalau jadi orang yang bersemangat, kalau jadi orang yang juga mungkin sedang belajar, itu bukan karena kehebatan dirinya, itu karena Allah, ya. Jadi ingat, kalau nanti ada yang rajin dan itu semua karena Allah, ya. Oleh karena itu semangat belajar harus terus kita kembangkan, dan yang di kiri ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang artinya semangatlah dalam hal yang bermanfaat.
minta tolonglah pada Allah dan jangan malas. Jangan malas, itu kunci utama. Kemudian 6 cara menyempurnakan ibadah. Yang pertama adalah menyempurnakan ikhlasnya. Jadi ikhlas ini menjadi hal yang sangat utama. Ikhlas di sini anaknya siapa ya? Saking kepengennya ikhlas ya. Didoakan supaya memang jadi ikhlas. Ikhlas itu penghambaan yang sehabis-habisnya hanya kepada Allah. Sehingga kita ditimpa apapun Allah semua yang ngatur. Yang penting kita usaha. Kalau ada bencana pasti karena kezaliman kita. Tapi bagaimana kita bisa ikhlas? Disuruh ibadah kita mudah, ya. Minta kepada Allah untuk menjadikan kita betul-betul ikhlas. Ikhlas secara bahasa ialah murni, artinya tidak tercampur sama sekali dengan suatu apapun. Sedangkan secara istilah ikhlas itu menjadikan tujuan ibadah semata-mata hanya karena Allah. Ada juga yang mendefinisikan ikhlas yaitu membersihkan tujuan ibadah dari komentar manusia, baik komentar baik berupa pujian maupun juga komentar buruk yang tersebut tidak menjadi pengaruh dalam diri kita dalam beribadah. Gak ada urusan sama manusia, ya. Ibadah gak boleh malu. Sudah tua nggak bisa baca Quran, baca. Kalau ibadah sampai malu, celaka. Ya, saya tua, nggak bisa juga baca Quran. Minta pada Ustaz Hamzah belajar. Celaka sekali nih kalau orang nggak bisa baca Quran di bulan Ramadan. Ini bulan Quran, sangat celaka. Yang lain baca Quran lancar, dia masih belum bisa. Dia geratul-geratul meskipun geratul-geratul itu bahasa Indonesia apa ya Pak? Meskipun geratul-geratul juga pahalanya banyak, tapi tetap diusahakan. Baca terjemahannya, kemudian tadaburi, ya. Tadabur nggak main-main. Kalau Bapak Ibu mulai mentadaburi Al-Quran, ambillah misalnya salah satunya tafsir Ibnu Katsir. Itu 1 Al-Baqarah 286 ayat, 2,5 juz, tafsirnya 585. Jadi kita baca sudah juz 6, tafsir Al-Baqarah belum kebaca. Sehingga harus cari cara-cara lain, misalnya dengan media sosial, dengan kajian-kajian sunnah, dan situ kita bisa lebih cepat mendapatkannya. Tapi kalau kita tidak mulai, nggak pernah. Jadi jangan putus asa kalau kita masih belum bisa beribadah dengan baik. Yang penting proses belajar. Belum bisa kan Quran, udah mulai belajar. Insya Allah, mungkin kalau dipanggil Allah maklumi, sudah belajar kok itu. Sedang proses saja, ini as a matter of time. Nanti pada saatnya juga akan lancar. Jadi jangan pernah ada kendala terhadap ibadah, ya. Yang muda bilang, saya terlalu muda, belum terlalu fasih. Saya terlalu muda, belum perlu baca, belum perlu ngerti agama. Gak ada cerita. Tua muda sama. Untuk orang Islam ya belajar. Nah, kemudian Abu Hurairah dalam salah satu hadisnya meriwayatkan Nabi telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Dalam mendefinisikan ikhlas, para ulama berbeda redaksi dalam menggambarkannya. Ada yang berpendapat ikhlas adalah memberikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada pula yang berpendapat ikhlas adalah mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Ada pula yang berpendapat ikhlas adalah pembersihan dari pamrih kepada manusia. Bapak Ibu yang seusia saya, dulu ada aktivis ITB, Dr. Imaduddin Abdul Rahim, kalau masih ingat. Itu nulis kitab kecil, namanya Kitab Tauhid. Dan di dalamnya belum ada fatwa MUI, karena pada saat itu ya mungkin teman-teman MUI banyak yang masih merokok, sampai dia membuat fatwa rokok haram. Karena orang yang merokok itu selain sekarang tulisannya di dalam buku rokok itu merokok membunuh, pada saat itu juga orang yang merokok biasanya ketergantungannya kepada rokok lebih tinggi daripada kepada Allah. Karena katanya kalau merokok malam-malam jam 2 habis, itu sisa-sisa itu dalam bahasa Jawa terbesan diambilin lagi, dilitik lagi. Kalau dia masih ada warung, dia masih itu jam 2 pagi sholat malam gak dia lakukan, dia lari ke tukang rokok. Naudzubillah min dzalik, ya.
Sekarang kok udah berbagai jenis dan gaya-gayaan, ada rokok herbal, ada vape, itu yang juga lebih bahaya daripada rokok konvensional. Maka hati-hati dengan ikhlas ini, karena itu kunci pertama menyempurnakan. Yang kedua, mengikuti sunnah. Sunnah ini yang dimaksudkan adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW secara umum dalam segala urusan beliau. Makanya hadis-hadis, Quran dan hadis menunjukkan sama. Kita kalau ke kajian-kajian sunnah itu yang ada yang kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Nabi bersabda. Itu dasarnya. Karena lawannya sunnah adalah kata bid'ah. Kembali lagi nih, kalau di kampung saya itu banyak ziarah kubur yang akhirnya juga terjerumus kepada hal-hal yang menurut saya berbau syirik. Kenapa? Di kuburan sholat, bisa-bisa dia sholatnya ngadep kuburan, padahal dia kuburannya madep timur, kiblatnya di belakang. Itu minta apa itu kalau seperti itu? Ya, kalau dibilang dari di sini tidak ada pernah bis-bis yang di situ ziarah itu nggak ada. Tapi di tempat-tempat lain kadang-kadang masih ada. Kalau saudara-saudara masih itu ingatkan, karena nanti di dalam salah satu ini adalah juga nasihat. Contoh yang sesuai Rasulullah dalam Ramadan ini saya nukilkan 5 saja, mengakhirkan sahur. Sahur itu yang dianjurkan. Jangan kayak kembali lagi nih kalau di kampung saya, wah sudah biasa puasanya 15 Ramadan 30 hari. Setelah 15 hari itu nggak sahur biasa, udah nggak lapar. Bukan itu yang wah Pak Kadra datang itu ya, saya menggantikan Pak Kadra. Ya, jadi itu nggak betul, karena sahur itu penuh hikmah. Apalagi doa pas sahur menjelang subuh itu juga luar biasa ya. Makanya mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, itu adab langsung berbuka, kemudian berdoa ketika berbuka. Jangan lupa dahubat tomatu, bantalitil kuruku, bantabatil adu, insya Allah. Ya, ini dilakukan, kemudian memberi makan orang yang berbuka. Jadi kalau kita semua memberi makan orang yang berbuka, bagus banget ya. Kemudian yang terakhir, memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Nabi itu kalau bersedekah seperti yang kemarin juga disampaikan Pak Yudi, bagaikan hembusan angin. Duitnya ya mudah sekali untuk disedekahkan. Kemudian sebaik-baik manusia yang paling banyak bersedekah, berbuat ihsan, kebaikan, membaca Al-Quran, sholat, zikir, dan itikaf. Kembali lagi, baca Al-Quran, sholat, zikir, dan itikaf. Sholat paling penting, karena yang pertama kali dihisab adalah sholat. Ya. Laki-laki sholatnya di masjid berjamaah, ibu-ibu utamanya di rumah. Tapi kalau ke masjid nggak boleh dihalang-halangi, karena memang ke masjid siapa tahu motivasinya juga tinggi dan sebagainya. Tapi kembali lagi utamanya di rumah. Tapi nggak ke masjid nggak apa-apa. Jadi tetap ke masjid nggak masalah, nggak apa-apa, nggak hilang. Ya. Tapi laki-laki usahakan berjamaah. Jadi kalau yang masih aktif, meeting segala macam, lihat jamnya. Nanti kira-kira masjidnya di mana? Pas sholat asar, zuhur, berjamaah, maghrib terutama yang cuma sebentar. Meskipun ya para ulama berpendapat jamak itu kan tidak hanya kalau musafir, ada juga jamak yang tidak musafir juga nggak apa-apa kalau ada unsur syar'inya. Ya. Nah, sholat ini terutama saya wasiatkan pada diri saya sendiri, usahakan meskipun terlambat, itu asli terlambat, sudah mau datang. Sudah mau selesai, sudah mau salam, datang aja, sama insya Allah bahagia. Dan kalau sudah komat telat, tenang aja datang, nggak usah lari-lari, nggak usah pucuk-pucuk segala macam. Nanti sampai sini malah deg-degan dan lain sebagainya. Tenang, ya, sholat. Nah, makanya kalau kita ngerti ilmunya, nanti beramalnya mudah, ya, insya Allah mudah. Makanya berilmu lalu beramal. Kemudian saya lanjutkan yang ketiga, ihsan. Ihsan ada tetangga kita yang depan. Engkau menyembah Allah dalam keadaan seolah-olah melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat. Ya. Jadi sholat alhamdulillah nih, sholat nurnas rapi semua. Ibu-ibu saya nggak perlu lihat, tapi bapak-bapak rapi semua. Alhamdulillah. Di tempat lain ada orang sholat pakai kaos segala macam. Sudah gitu yang rumah nih, pada kaosnya kaos partai lagi itu. Pakai sholat. Kalau bisa jangan ada tulisannya, karena kalau makmum di depannya ada tulisan, itu pasti kita makmum baca pasti kebaca. Sholat itu sunnahnya kalau makmum di sebelah kanan. Cuma kanan ini ada TV, yang terus belok gini. Jadi saya kalau sholat di situ, seret itu, udah terganggu. Makanya lebih baik di sana.
kapan-kapan tadinya statis saja, ya. Itu sholat. Kemudian saya lanjutkan, sudah Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsin. Muhsin itu orang yang ihsan, ya. Dan juga firman Allah yang artinya dan bertakwa kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Jadi ini menambah pengetahuan kita tentang ihsan, semuanya dilihat, ya. Yang keempat, mengakui kekurangan diri. Kita lemah, kita kadang-kadang nggak ngerti bacaan sholat, kurang khusyuk karena artinya juga nggak tahu. Apalagi kalau Ustaz Hamzah sudah Al-Quran yang kemana-mana itu, nggak tahu kita cuma sampai Al-Fatihah itu pelan-pelan. Tapi sudah serahkan pada Allah. Wong kita maklum itu cuma dengerin aja merdunya Ustaz Hamzah. Tapi khusyuk, ya. Karena kadang-kadang memang nggak khusyuk. Tadi saya sholat maghrib di belakang Ustaz Hamzah itu saya ingat, aduh presentasi saya kurang apa ya. Belum ditulis nih Ustaz. As-Saff ayat 10 Ustaz Hamzah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tunjikum apa Ustaz yang ya ala adullukum ala tujawab. Sesungguhnya kita itu Allah itu memberikan perdagangan kepada kita. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan dirimu dan dengan hartamu. Sehingga perniagaan itu tidak pernah rugi perniagaannya Allah. Ya, yaitu apa? Kalau kita mengimani Rasul dan Allah, mengimani Rasul, mengimani Allah dan juga mengikuti Rasul, dan di dalam terakhir malah tujahiduna ya Pak, ya Ustaz Hamzah ya. Jihad itu pahalanya luar biasa. Ya, jadi perdagangan itu yang kita mau. Sehingga kalau kita sholat itu seolah-olah itu kita jadi produk. Sholatnya yang berkualitas. Kira-kira pahalanya sama nggak kalau kita sholat berkualitas, khusyuk, persiapannya banyak? Sama orang yang tadi pakai kaos enaknya dan lain sebagainya, kira-kira sama nggak? Kalau ibarat jualan pasti yang berkualitas yang harganya lebih tinggi insya Allah, ya. Jadi usahakan setiap kita ibadah berkualitas, sholat berkualitas, baca Quran berkualitas, puasa berkualitas. Untuk bisa berkualitas apalagi dukungannya kembali lagi ilmu, ya. Karena ilmu untuk kita dalam rangka perbaikan terus, ya. Nah ini di sini saya sebut lagi tadabbur, karena tadabbur luar biasa. Itu baru Al-Baqarah 585 halaman. Nah kalau Ibnu Katsir sampai lunas 12 jilid ya Ustaz ya. Kali segitu. Kemudian mengakui nikmat Allah. Ini di dalam surat An-Nahl ayat 14 artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah Maha benar dan benar-benar Maha pengampun dan Maha penyayang. Jadi jika kita rajin beribadah, sholat wajib juga berjamaah, sholat sunnah kita lakukan, sholat tahajud kita lakukan, baca Quran, belajar agama baik baca buku, mungkin juga sebelum Ramadan puasa sunnah, menghadiri kajian-kajian sunnah. Saya ajak ya, kalau di sini kajian sunnah itu nggak jauh-jauh, Masjid Saleh Hawa ada, Masjid Nurul Iman sana ada, kemudian yang dekat Leher mau yang artis-artis banyak, Nurul Iman yang di Blok M Square. Tapi dekat sama kita dikelilingi Al-Falah juga ada, Masjid Al-Falah yang di Gempol, ya. Nah, kalau kita bisa seperti itu, kita harus menyadari itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena nikmat Allah. Jadi kita harus terus bersyukur dan bersyukur. Dan yang terakhir, nasihat. Kebaikan jangan berhenti pada diri kita sendiri, tapi mengalir kepada orang lain. Ya. Memberikan nasihat kepada orang lain, karena nasihat adalah cinta. Saling menasihati itu tanda cinta, karena nasihat berarti menginginkan kebaikan pada orang lain. Kita ingin saudara kita jadi baik ketika dinasihati, bukan ingin mereka direndahkan atau disalahkan. Ini dasar daripada nasihat. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawa suatu bab dalam kitab Fenomena beliau yang Sholihin, bab memberi nasihat. Dia rahimahullah membawakan beberapa dalil berikut bab tersebut. Ini yang Ustaz Hamzah suka baca pagi-pagi. Di dalam surat Al-Quran ada dalam surat Al-Hujurat, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Dan aku memberi nasihat kepadamu di dalam surat Al-A'raf, lalu aku hanyalah memberi nasihat yang terpercaya bagimu. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.